Karena juga memecahkan rekor yang terdahsyat, belum ada sejarahnya. Saya pelajari sejak manusia diciptakan, sejak dunia diciptakan, saya belum pernah ada manusia selain Habib Rizik yang bisa mengumpulkan sampai 13 juta orang 2018. Penjemputan manusia paling terbesar di bandara saya belum pernah dapatin kecuali Habib Rizik. Terjadi fenomena yang paling terbesar di dunia ada di Indonesia. Walaupun pers nasional nggak memberitakan. Batu pun nggak pernah memberitakan, tapi semuanya nggak pernah terbantahkan dengan data mereka bahwa sekian mereka nggak bisa. Tetap kita sampai saat ini 13 juta orang itu data yang real. Tapi ente nggak dorong dia jadi presiden? Habib Rizik udah lebih dari presiden. Kalau Habib Rizik jadi presiden turun. Karena imam besar itu Habib Rizik imam besar, bukan lagi saya pribadi bukan lagi imam besar umat Islam Indonesia, tapi imam besar umat Islam di dunia. Sekarang saya tanya, kalau kita lihat tokoh ya, siapa di antara semua tokoh ini kecuali Nabi Muhammad itu beda ya? Jangan disamain. Nggak boleh disamain. Tapi saya bilang tokoh di Indonesia, ya kan? Siapa yang antum paling percaya sekarang nih? Sekarang saya punya imam besar Habib Rizik Syihab. Itu satu-satunya. Artinya perkataan dia antum akan ikuti. Insya Allah Habib Rizik juga mengatakan kalau yang benar memang tidak menyimpang daripada syariat, menyimpang dari dakwah, tidak menyimpang daripada akidah, Habib Rizik ikutin. Tapi tegur Habib Rizik kalau memang tidak sesuai dengan jalan yang ada. Jadi kita nggak boleh fanatik buta, telan bulat-bulat. Kalau memang sesuai sampai saat ini insya Allah yang saya melihat manusia pasti ada salahnya, tapi kebanyakan Habib Rizik benernya, sikapnya benernya, kemudian apa yang diucapkan itu benar karena tidak ada kepentingan politik, karena beliau bukan ketua partai. Karena juga beliau juga bukan ambisi untuk punya kedudukan. Beliau hanya memberikan arahan, hanya nilai-nilai agama yang luhur. Beliau memang terdepan secara aksi kemanusiaan, beliau terdepan untuk membela negara, Pancasila, dan itu merah putihnya tidak bisa diragukan karena beliau anak pejuang. Beliau anak pahlawan, beliau juga memang anak siapa dia? Anak pahlawan yang memang bapaknya Habib Rizik ini punya orang tua ditembak Belanda. Ditembak Belanda. Ayahnya Habib Rizik. Habib Hussein itu punya orang tua. Habib Hussein itu pahlawan. Habib Hussein. Zaman kemerdekaan memang udah berkecimpung sebagai bapaknya langsung. Bapak langsung Habib Rizik. Bapak Habib Rizik namanya Habib Hussein Syihab. Habib Hussein itu pejuang. Jadi kita udah akuin Habib Rizik darah pejuang dan mau luar biasa dari keturunan dari keturunan neneknya itu ada keturunan Betawi, Pitung bahkan. Boleh dikatakan, boleh dikatakan pahlawan Betawi Pitung yang memang punya daya gempur itu luar biasa, pejuang Betawi. Kalau Babi Ridwan Sadi bilang Pitung itu
tukang begal aja katanya. Ya itu kan menurut satu pandangan ya. Tapi Iya. kalau kita melihat ini orang Betawi ini, Pitung ini adalah tokoh yang pasti. Itu tokoh fiktif atau tokoh ada benar? Ada ya. Karena keturunan masih ada begini, keturunan langsung ya, keturunan dari langsung darah dari Yang bilang Pitung Bapak. yang sering disebut Bang Pitung itu, yang suka pakai peci merah Ya, gitu. banyak keturunan yang pakai belakang nama Pitung-Pitung ya keturunan Pitung, Eki Pitung, Jan Oh, Pitung. Itu Eki Pitung Iya. itu keturunan Pitung benar. Keturunan Pitung. Kalau Habib Rizik kan dari garis ibu. Oke. Gitu. Itu pun kakeknya Habib Rizik itu punya nenek atau enggak berhubungan dengan yang ketemu dengan pamannya Pitung. Gitu. Oke. Ya ada nyambung lah, kalau dipikir-pikir ada nyambung lah seperti itu. Ente Gitu. Jadi nilai-nilai nasionalisme Habib Rizik tinggi. oke. Tinggi karena bapaknya juga kita identik dengan nasionalisme. Bapaknya justru bukan yang sibuk dengan yang Sorban. hari dengan sorban, nggak tinggal jas sama dasi hari-hari dengan kopiah hitamnya. Itu bapaknya Habib Rizik, nasionalisme Oke. tinggi. Oke. Maka Habib Rizik ini kita melihat jiwa nasionalisme tinggi, ilmu agama juga mumpuni, yang memang Allah berikan keberanian, kecerdasan, semuanya kita melihat ada di Habib Rizik. Oke, tapi ente nggak dorong dia jadi presiden. Habib Rizik udah lebih dari presiden. Kalau Habib Rizik jadi presiden turun. Oke. Karena imam besar itu Habib Rizik imam besar. Bukan lagi saya pribadi bukan lagi imam besar umat Islam Indonesia, tapi imam besar umat Islam di dunia. Yakin sekali ente. Saya yakin sekali. Oke. Karena- jadi ente karena umat Islam ente nggak dorong dia jadi presiden, apalagi wakil presiden cuma. Enggak. Jadi Oke. jadi beliau biarlah menjadi imam besar, menjadi pendidik kita, menjadi guru bangsa kita, Iya. menjadi guru besar kita. Karena umat Islam yang paling terbesar di dunia adalah Indonesia. Dan Indonesia mempunyai imam besar umat Islam di Indonesia, artinya menjadi imam besar Walaupun umat India Islam di dunia. mengatakan mungkin jangan-jangan besar mereka, cuman nggak kehitung aja di India. Jangan-jangan besar umat Betul. Islam di India, Karena jangan-jangan. juga memecahkan rekor yang terdahsyat, belum ada sejarahnya. Saya pelajari sejak manusia diciptakan, sejak dunia diciptakan, saya belum pernah ada manusia selain Habib Rizik yang bisa mengumpulkan sampai 13 juta orang 2018. Oke. Penjemputan manusia paling terbesar di bandara saya belum pernah dapatkan kecuali Habib Rizik. 2018 itu 212 terakhir ya. 212 terakhir sebelum Pilpres. Oke. Jadi 2016 212 itu 7 juta orang, 2017 karena memang sudah selesai pilkada turun 3 juta orang, 2018 karena memang ada perhelatan akbar mau Pilpres itu 13 juta orang. Begitu 2019 terakhir sebelum ada corona itu hanya hampir 2 jutaan. 2 jutaan. 2 jutaan. Jadi Jadi puncaknya di 2018. 2018. Ente yakin tuh 13 juta gimana Itu cara ngitungnya? berdasarkan data yang ada Google itu menghitung semua berdasarkan Square meter gitu. square meter, karena satu Monas itu menurut pengelola Monas itu full 800.000 orang. Tinggal kita pindahin aja sampai di mana itu skalanya. barangnya. Kita tinggal pindahin aja 800, nih 800.000 ini penuh di sini, tinggal pindahin aja. Menghitung kasar juga kita bisa kalkulasikan, dan itu data bukan sembarangan gitu. Dan kadang dibantah oleh data-data internasional bahwa terjadi fenomena yang paling terbesar di dunia ada di Indonesia. Walaupun pers nasional nggak memberitakan. Batu pun nggak pernah memberitakan, tapi Oke. semuanya nggak pernah terbantahkan dengan data mereka bahwa sekian mereka nggak bisa. Tetap kita sampai saat ini 13 juta orang itu data yang real. Antum anak berapa orang? Ada 4. 4. 4 yang tertua? Tertua sudah 25 tahun. Oh, 25 tahun. Iya, kan saya nikah baru umur 22 tahun udah nikah saya. Oke. Sambil kuliah, sambil nikah. Tapi berhenti mulu. Dulu dari saya istri yang berapa? Yang lain? Istri satu. Oh, yang sama. Sama semuanya. Oh, jadi 4 itu satu istri. Oke. 4 itu satu istri. Oke. Saya nanya serius. Siapa tahu ente kan ada 2 atau 3 mungkin kan nggak apa-apa kan? Iya. Gitu. Oh, jadi dari usia berapa berarti nikahnya? 22. Sorry, dari tahun berapa? 95. Oh, 95 ya? Iya, 95. Oh, duluan antum nikahnya pada saya. 95 nikah, kemudian langsung dapat anak. 296 Dapat anak. dapat anak kosong sebulan, baru Juni kan saya September. Iya. Ketemu
Juni. Perbedaan waktu 10 bulan 11 bulan di antara September sampai Juni. Oke. Istri orang mana? Orang Betawi Asli tadi. Betawi. Asli Betawi ya. Jauh dari rumah saya juga, masih sama-sama orang Karet. Sama-sama oke. orang Karet. Oke. Karet Kubur Tanah Abang sini. Jadi 25 tahun, nomor 2? Nomor 2 20 tahun. 20 tahun, nomor 3? 21. Nomor 3 baru masih semua pondok, semua di pondok pesantren 1 2 3 di pondok, yang sekarang masih di pondok. Oh, belum nikah? Belum, Ya. semua belum nikah. 25 tuh perempuan cowok? Semua anak saya laki semua. Ya ampun. Yang kemudian yang nomor 2 saya Jagoan namain Habib semua? Rizik. Hah? Yang nomor 2 saya namain Muhammad Rizik. Oh, nomor 2. Karena memang tanggal dan bulannya sama seperti Habib Rizik, dan saya Tanggal berapa Habib Rizik? 24 Agustus. Oh, dia 24 Agustus. Iya. Jadi namanya Muhammad Rizik. Muhammad Rizik. Oke. Karena saya pas mau melahirkan itu saya Tapi nggak pakai ketemu Syihab Habib Rizik. dong. Hah? Nggak pakai, beda Bang. Beda, Bang Mumin. Muhammad Rizik Bang Mumin. Iya, karena saya ini, makanya saya bilang Habib Rizik ini menginspirasi. Lebih daripada setengah kehidupan saya ikut Habib Rizik. Oke. Jadi apapun tindak tanduk saya memang terinspirasi semuanya dari Habib Rizik. Sampai saya jadi orang, sampai jadi dai yang saya nggak duga untuk bisa menjadi ustadz, karena memang sentuhan Habib Rizik saya jadi ustadz. Gitu. Karena saya pendidikan saya SD, SMP, STM Budut loh saya. STM 1 Budi Utomo. Oh, Buddha. Buddha itu Buddha itu. Budi Utomo. Tapi berarti ente nggak punya pendidikan formal agama dong? Nggak punya, makanya saya pendidikan agama dari Habib Rizik, baru kuliah dakwah D3 nggak lulus. Tapi sebelum dakwah saya pendidikan teknik, karena kan saya STM. Kuliah di Politeknik. Oke. D3 nggak lulus juga. Masuk dakwah lagi nggak lulus lagi. Maksudnya terbengkalai karena sudah nikah. Iya. Saya semuanya itu karena 22 tahun Iya. udah nikah, berarti kan Harus pendidikan saya di saat saya udah nikah semua. Harus cari uang berarti. Cari duit, benar lagi. Iya. Cari duit. Baru anak udah besar, baru 2010 baru konsentrasi kuliah, 2015 2017 baru S2 selesai. Oke. Jadi Langsung dia ngebut. Jadi 2015 ente S1. 2017 S2. 2018 baru S2. Oh. Ngebut langsung. 2015 S1, 2018 S2. 2023 Insya Allah. S3. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. lancar, sehat walafiat. Amin. Iya, di dakwah lagi saya. Amin. Amin. Tapi dakwah terus ya. Dakwah terus. Dakwah nggak berhenti. Jadi Alhamdulillah. profesi ente yang utama itu sebenarnya dakwah atau advokat? Dai. Dai ya. Oke.